Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Mazmur 28 ayat 7. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu, hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hidup kita singkat. Kita semua tahu bahwa makhluk hidup itu semua pasti yang dilahirkan akan mati. Dan dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita mau apa? Ada orang berpikir mungkin andai kata hidup penuh kelimpahan, tidak ada masalah. Wah, enak sekali hidup ini. Dan orang mengejar itu, bukan? Tetapi pernah ada percobaan psikologi yang dilakukan kepada tikus. Ketika kehidupan komunitas tikus ini tidak ada masalah, disebut dengan Universe 25, dan benar-benar melimpah, tidak kekurangan apapun. Tetapi ketika mencapai jumlah tertentu, ternyata stuck jumlahnya, bahkan cenderung menurun, dan mulai muncul masalah demi masalah. Ketika tidak ada tantangan ternyata, tidak ada persoalan, tidak ada kesusahan, justru akan memunculkan makhluk hidup itu, atau mungkin manusia. Saya tidak sedang menyamakan manusia dengan tikus, tetapi makhluk hidup akan menimbulkan masalah. Dan berikutnya, kalau kita berpikir ketika saya punya jabatan pangkat atau menjadi pejabat orang terhormat, apa akan menjadi lebih bangga dan lebih enak mungkin hidup ini. Tetapi ada percobaan psikologi di tahun 71 yang dikenal dengan Stanford Prison Experiment. Ketika dari antara volunteer itu dibagi dua golongan. Satu, diberikan kuasa untuk mengatur yang disebut dengan tahanan. Satu lagi, dianggap sebagai sipir. Mereka berlatar belakang bermacam-macam. Hanya diberi fasilitas pembeda, kacamata hitam dan seragam. Yang terjadi adalah percobaan itu tidak bisa berlangsung selama 2 minggu. Karena apa? Kekejaman dan kekejian. Dari situ diambil kesimpulan bahwa sistem yang buruk akan membuat orang yang baik sekalipun akan menjadi jahat. Sistem yang jahat, sistem yang korup. Jadi, apakah hidup harus berkelimpahan dalam arti tanpa ada masalah? Atau haruskah kita menjadi lebih terhormat dan kesombongan kita, keinginan kita untuk dipandang itu menjadi harus yang dipenuhi selalu? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita baca nyanyian Daud di pasal 28 Mazmur ini, Daud memandang bahwa supaya jalan hidupnya jangan jatuh ke dalam jalan orang fasik, orang yang tidak menghormati Tuhan. Dia menginginkan bahwa dia hanya kepada Tuhan saja. Dan kepada Tuhan saja dia mau berharap dan berseru dan mau bergantung hidup, mau takut, mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan dia tahu ancamannya. Hidup sebagai orang percaya, hidup benar di tengah dunia yang korup ini, gak mudah. Karena orang fasik, kefasikan akan menarik banyak orang baik. Dan menawarkan mungkin kelimpahan, mungkin kehormatan dan segala macam. Tetapi Daud justru berseru kepada Tuhan, jangan menyeret aku bersama orang fasik dan seterusnya. Dan ketika Daud hidup di dalam kebenaran, justru tentu pergumulan banyak. Tetapi berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan ayat kita hari ini, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong.
Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pilihan hidup kita dalam penantian kita akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu cuma kasih Tuhan. Bukan sekedar Tuhan bereskan persoalan kita yang kita inginkan, bukan. Tapi Tuhan juga mau supaya kita hidup benar dan mengalami pertolongan Tuhan adalah kalau kita mau bertobat selalu. Dalam masa penantian ini, masa Advent, menjelang kita merayakan akan peristiwa besar di mana firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia. Bukti bahwa Tuhan melawat umatnya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati supaya kedatangan Tuhan kita boleh rayakan. Dan persoalan hidup, kesusahan hidup, pilihan hidup, mari tetap memilih untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan penolong kita. Dan kita pasti bersuka cita ketika Tuhan itu datang. Tetap teguh dalam Tuhan. Mari persiapkan. Persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan kehidupan kita. Buka gerbang itu supaya Raja Kemuliaan datang. Terpuji nama Tuhan. Shalom.